Sebenarnya kalau kita lihat secara sosiologis ya, itu kan sudah jelas ya, dan terang. Maksudnya kita akan mengaitkan dengan perusahaan moral dan agama itu bahwa ya LGBT itu dari sisi ini mestinya juga terlarang ya, kan begitu. Itu jelas itu. Ya. Nah tadi saya katakan penyebarannya juga ternyata meskipun kita mengatakan dari sisi sosiologis agama itu terlarang, wah penyebaran di Indonesia ternyata kan juga masif tadi. Tidak terlepas dari bagaimana serangan-serangan budaya barat, bisa dikatakan budaya asing dan seterusnya. Nah harusnya memang penyebaran atau juga promosi itu kan harus kita tolak mentah-mentah, itu harus kita tolak dan kita lawan. Siapa yang melawan? Ya seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kalau itu mengaku sebagai orang atau sebagai bangsa yang beragama, pasti itu akan melakukan perlawanan. Nah di samping itu dari sisi sosiologis kita juga harus tahu ada perlawanan yang kita lakukan secara hukum. Apa? Ya mestinya ada pengaturan dan sekaligus apa? Harus disertai dengan sanksi. Kan idealnya begitu tuh. Kalau ada aturan nggak ada sanksi ya buat apa? Dan persoalannya kan ada pada komitmen penyelenggara negara kita ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel Prof. Suteki, Profesor Radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Ya, seperti biasa, di samping saya sudah ada Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah terhubung ya. Prof, kita kali ini juga akan membahas hal yang kemarin juga sempat kita bahas, lagi-lagi tentang LGBT. Ya. Karena fenomena baru-baru ini, ya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memberi peringatan keras ya kepada Kedubes Inggris di Jakarta karena pasang bendera LGBT. Nah, sontak heboh, Prof. Jadi saya coba bacakan potongan beritanya, 2 paragraf. Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kemenlu RI memberikan peringatan kepada Kedutaan Besar Inggris di Jakarta karena memasang bendera LGBT dan mengunggahnya di akun Instagram resmi @UK in Indonesia. Juru bicara Kemenlu RI, Teguh Faizasyah, ya, menyayangkan tindakan Kedubes Inggris ini karena menciptakan polemik di tengah masyarakat Indonesia dan menciptakan isu sensitif. Itu, Prof. Kasusnya terkait dengan pemasangan bendera LGBT. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Prof, tanggapan jenengan ya terkait tindakan, bisa dibilang ini tindakan provokatif ya, menaikkan bendera LGBT di konteks negeri Muslim terbesar di dunia. Ini kan konteksnya di Indonesia ya. Tapi kemudian ada juga potongan berita ya, di saat kemudian PBNU juga menanggapi kalau ternyata ya tanggapannya juga lumayan mengecewakan ya, karena menganggap ini bukan urusan kita ya. Itu tanggapan jenengan gimana, Prof? Baik, Inggris itu kan dikenal sebagai salah satu negara yang melegalkan pernikahan sejenis ya, atau gay. Kecuali di bagian Irlandia Utara itu juga mengharamkan ya, tidak membolehkan pernikahan sejenis itu. Jadi saya kira tidak mokal ya, kalau orang Jawa mengatakan tidak mokal, bukan hal yang tidak mungkin gitulah. Jika Inggris itu mengibarkan bendera LGBT itu, wah itu kan juga kita kenal, nanti akan kita bahas sedikit tentang bagaimana program-program pendanaan dan seterusnya itu. Nah, saya kira tindakan provokatif Kedubes United Kingdom itu lebih disebabkan karena sikap kita yang tidak jelas ya terhadap LGBT itu. Apakah menolak atau menerima atau mungkin malah abu-abu, itu kan tidak jelas ya. Jadi koordinat yang tidak jelas itu membuat musuh itu ya, orang yang berseberangan dengan keyakinan kita itu malah semakin menjadi. Nah, namun kan kita juga melihat faktanya ya, baik di medsos ya, kemarin ada pegiat medsos kita ya, nah Mas Deddy Corbuzier itu kan juga menjadi bulan-bulanan karena mencoba dalam tanda kutip mempromosikan ya, kok malah tulisannya itu apa itu tutorial gitu.
Saiki kentir tenan Hancur, aku ngarani itu wah malah hancur. tutorial ini. Tutorial bagaimana menjadi gay itu kan wah piye iki ya. Belum lagi ormas Islam yang tadi Mas sebutkan itu ya, Ya, PBNU itu juga menurut saya koordinatnya nggak jelas. Dalam arti kan dasar agama itu jelas itu loh maksud saya. Kenapa betul kok sekali. masih ragu-ragu kok mengatakan ya benar itu urusan mereka itu ya, urusan orang. Tapi ketika itu sudah menyangkut rumah tangga kita kan itu di wilayah kita kan jelas ya meskipun Ya, itu kedutaan besar ya punya hak-hak secara diplomatis oke lah. Tapi kan itu dikibarkan, nah, kecuali tidak betul. dikibarkan, nah jelas itu mungkin hak yang masnya agak tertutup lah gitu. Ya, Tapi ini sudah terang-terangan itu. Ya, betul. jadi ada pegiat medsos, ada ormas, hingga pejabat teras. Yang kemarin kan kita lihat ada Menteri Agama, ya kan sikapnya Ya, bagaimana. Kemudian betul. Menko Polhukam. Nah, ini kan menunjukkan bahwa lebih cenderung membiarkan menurut saya dan terkesan mendukung gitu loh. Dengan dalih apa? Demokrasi kah? Ada HAM-nya kah? Bahkan tadi kita katakan, oh itu bukan urusan kita loh. Kok kita itu melebihi dari orang liberal gitu loh. Kan itu kan. Nah, di sisi lain Mas kita juga temukan ini ya seperti dikatakan oleh Prof. Mahfud MD itu kan ya hukum positif kita memang tidak ada aturan ya yang mengkriminalkan LGBT. Ya, Padahal kalau kita lihat lebih ke ideal begitu ada Pancasila. Ada kita punya prinsip religious nation state itu. Nah, jelas tuh LGBT itu jelas bertentangan dan bahkan kita mengatakan diharamkan kan gitu. Nah, betul. pengibaran bendera ataupun atribut lah yang terkait dengan LGBT itu menurut saya bisa dimaknai pertama tidak menghormati Indonesia. Yang jelas majority kita tadi jangan sebutkan ini kan negeri Muslim ya, bukan negeri Islam, bukan negara Islam, negeri Betul. Muslim yang termasuk terbesar di dunia. Di samping tidak menghormati Indonesia itu juga itu merupakan dukungan kuat, ya itu sinyal Ya, dukungan kuat terhadap LGBT. Terus kemudian juga provokasi bahkan saya katakan menantang atau ngajak perang, betul. ngajak perang itu. Nah hal ini bisa juga dikatakan ini sebagai test water. Kira-kira bagaimana nih umat Islam ini atau yang mayoritas umat Islam, penduduk Indonesia itu Muslim. Kira-kira gimana nih test water? Nah umat Islam itu menurut saya ini ya harus bersikap itulah dan sikap sudah dilakukan sih. Tapi lebih khusus lagi kan MUI Mas. MUI itu harus menyatakan sikap protes ya kepada Kedubes Inggris itu ya secara resmi. Karena apa? Karena MUI itu sudah mengeluarkan fatwa haram ya terhadap pasangan sesama jenis ya, atau perilaku lesbian, gay itu sebagai perilaku yang menyimpang dan harus diluruskan. Nah ini kita temukan di fatwa MUI ya, nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi dan pencabulan. Nah ini jelas ini. Jadi ketika sudah ada fatwa semacam itu menurut saya ya, harus lebih tegas lagi bagaimana MUI itu secara resmi menyatakan sikap dan itu nanti mestinya akan diikuti oleh ormas-ormas Islam. Itu Mas. Oke, baik. Baik, Prof. Tadi jenengan juga sempat menyinggung, Prof, terkait dengan sinyal ya perlawanan. Kalau saya juga memandang bahwa ini sebagai sinyal yang ditampakkan resmi ya sebagai perlawanan terlebih ya tempo lalu ya terus di Corbuzier ini juga undang-undang homo seakan-akan kaum homo itu tertindas gitu, ada di bawah. Kemudian ini seakan-akan ini perlawanan. Apakah jenengan juga melihat yang sama, Bro? Iya betul Mas. Selain makna bagi internal bangsa Indonesia itu sebagai yang tadi saya katakan religious nation state tadi ya, pengibaran bendera LGBT itu juga berarti sebenarnya gini, kita bisa memaknai perlawanan negara Inggris khususnya dan nanti juga terkait dengan sekutunya ya terhadap sikap bangsa Indonesia khususnya umat Islam yang pada prinsipnya mengharamkan LGBT. Nah, itu kan kita sudah melakukan protes ya terhadap podcast Deddy Corbuzier bahkan meminta supaya itu di take down ya akhirnya kan juga di take down juga. Ya itu kan tadi kita maknai itu adalah promosi ya itu sebab bahkan dikatakan tadi tutorial menjadi pasangan gay bagaimana. Yang jelas kita sudah memprotes itu.
Nah, prinsip kita khususnya umat Islam terhadap perlawanan ini harus ya kalau mereka jual kita borong itulah ya. Kita aja. Kalau mereka jual kita borong ya. Kita harus Prof, betul. Berarti iya. berarti ini tuh semacam ini ya, Prof. Semacam serangan balasan mungkin ya dari Oh sikap kita ya. iya, ya gitu Mas. Itu serangan balasan itu. Tapi kita kan harus menentukan Mas, koordinat kita terhadap LGBT itu harus jelas itu. Nah, seharusnya menurut saya presiden itu harus tanggap ya dan bagaimana melindungi umat Islam sebagai yang mayoritas tadi. Nah, jika hingga sekarang misalnya menurut Pak Mahfud ini memang belum ada aturan formalnya positifnya gitu. Nah, kalau belum ada undang-undang KUHP tidak mengatur misalnya melalui pasal 284 itu yang intinya melarang LGBT, ya maka apa? Kalau ini kondisi krisis, mestinya presiden dalam keadaan yang genting ini bisa dan juga ada kekosongan hukum kan ini harus Ya. segera mengeluarkan perpu larangan Perpu. LGBT. Oke, oke. Begitu. Betul. Walau perpu ormas saja menitan dibikin jadi, masuk perpu LGBT juga. Nah ini tentu ini tarik-menarik kepentingan ya Mas ya. Ini tidak bisa Iya, iya, iya. Oke, sesederhana oke. itu internal. Tapi ini memang ini menyangkut sudah sifatnya itu internasional kan begitu. Begitu. Oke, Prof. Ini berarti semakin mengklarifikasi, Prof. Kalau ternyata LGBT itu bukan sekedar isu seksualitas, tapi ini kan modelnya sudah gerakan, Prof. Iya, Dananya iya. ada, kebijakannya juga lagi ditempuh, ya. Bahkan di negara-negara Barat sudah dilegalkan, kampanyenya terus digalakkan dan sebagainya, termasuk juga tindakan terbuka ya Iya. ke Dubes Amerika Serikat ya. Tanggapan Prof. Suteki terkait dengan LGBT yang bukan lagi sekedar seksualitas tapi sudah menjadi gerakan apa, Prof? Iya, betul. Memang LGBT itu saat ini bukan lagi masalah seksualitas atau isu yang terkait dengan apa itu namanya, Mas? Kalau seksualitas itu kok jadi lupa Gender saya. bukan? Orientasi namanya. Orientasi Iya. seksual. Oke, Bukan oke. bukan sekedar orientasi seksualitas, tapi ini sudah atau mungkin perilaku individu, tapi sudah menjadi sebuah gerakan global yang terorganisir. Itu bukan lokal atau regional, tapi ini sudah Betul. mendunia, internasional. Termasuk Ya. ini di Indonesia. Nah, LGBT di Indonesia itu kan banyak dipengaruhi oleh serangan budaya asing. Dan juga disokong oleh tadi, jenengan sudah sebut itu namanya dana dari lembaga-lembaga asing. Nah, kalau kita lihat bagaimana promosi LGBT internasional terkait Indonesia itu kita bisa lacak itu mulai dari tahun 2012 itu kan ada UNDP dan USAID itu meluncurkan prakarsa Being LGBT in Asia. Itu pada pada tanggal 10 Desember 2012. Nanti ada lagi tahun 2013 itu juga ada, ini lanjutan dari tadi ya, Being LGBT in Asia, ini juga oleh UNDP dan juga USAID. Nah, di data ini ya, ini ada kan dilakukan namanya laporan ya berupa hidup sebagai LGBT di Asia. Ini laporan nasional di Indonesia yang dilakukan oleh komunitas LGBT nasional Indonesia di Bali itu ya di tahun 2013. Nah, situ kita lihat betapa LGBT atau programnya itu ada banyak lembaga donor tadi. Selain USAID, kemudian ada AUSAID ya, ini Australia kan berarti ada UNAIDS, ada UNFA. Wow, itu banyak Mas. Bahkan ada mungkin termasuk perusahaan-perusahaan yang apakah itu ada perusahaan mobil, perusahaan apa yang itu yang termasuk itu mendukung itu. Nah, di tahun 2014 itu juga masih berlanjut sama programnya masih Being LGBT in Asia. Itu di fase kedua itu di bulan Desember 2014. Programnya sama. 2015 juga begitu. Ini Mas, bahkan pada Oktober 2015 itu Sekjen PBB Ban Ki-moon itu ya mengaku akan menggencarkan perjuangan persamaan hak-hak LGBT. Nah, ini kalau kita lihat secara kronologis itu kan betapa masifnya itu gerakan-gerakan itu sehingga
gerakan-gerakan itu nanti akan menyasar di berbagai jalur, Mas. Ada jalur akademik, ada jalur sosial budaya, ada juga jalur komunitas, ada juga jalur bisnis, jalur politik. Itu ada semua, Mas. Jadi ngeri kalau kita lihat ini, wah, atas nama demokrasi dan HAM itu seolah-olah semua itu dibenarkan. Tidak peduli lagi persoalan hukum atau persoalan moral dan agama itu minggir semua itu. Itu fakta yang kita temukan itu. Oke, baik. Prof, tapi kalau bicara tentang hukum di Indonesia nih, Prof. Apakah hukum di Indonesia itu punya cara untuk menanggapi atau menghentikan lah ya LGBT? Kalau misalkan punya itu bagaimana implementasinya, Prof? Sebenarnya kalau kita lihat secara sosiologis ya, itu kan sudah jelas ya, dan terang. Maksudnya kita akan mengaitkan dengan persoalan moral dan agama itu bahwa ya LGBT itu dari sisi ini mestinya juga terlarang kan begitu. Itu jelas itu. Nah, tadi saya katakan penyebarannya juga ternyata meskipun kita mengatakan dari sisi sosiologis agama itu terlarang, wah penyebaran di Indonesia ternyata kan juga masif tadi. Tidak terlepas dari bagaimana serangan-serangan budaya barat, bisa dikatakan budaya asing dan seterusnya. Nah, harusnya memang penyebaran atau juga promosi itu kan harus kita tolak mentah-mentah, itu harus kita tolak dan kita lawan. Siapa yang melawan? Ya seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kalau itu mengaku sebagai orang atau sebagai bangsa yang beragama, pasti itu akan melakukan perlawanan. Nah, di samping itu, dari sisi sosiologis kita juga harus tahu ada perlawanan yang kita lakukan secara hukum. Apa? Ya mestinya ada pengaturan dan sekaligus apa? Harus disertai dengan sanksi. Kan idealnya begitu toh. Kalau ada aturan nggak ada sanksi ya buat apa? Nah, persoalannya kan ada pada komitmen penyelenggara negara kita ini, Mas. Apakah itu di bidang eksekutif, yudikatif sampai legislatif, itu komitmennya di sana. Apakah ada persoalan sense of crisis ya terhadap LGBT ini? Maka tadi kan saya katakan ya mestinya kalau ini ada sense of crisis dan ini bertentangan dengan Pancasila kan itu kan Undang-Undang Dasar 45 taruhlah gitu ya, yang agak konkret itu apakah pasal 29 dan seterusnya itu kan mestinya Presiden harus menginisiasi pelarangan LGBT di seluruh wilayah Indonesia. Kalau perlu apa? Ya memidana siapa pelakunya, pelopornya, promotornya, penyandang dana kalau perlu. Ya layaknya kayak terorisme itu lah ya. Kita coba ini. Ini teror mental loh ini. Teror mental, teror moral, betul nggak itu? Teror agama, terutama Islam. Nah tadi saya katakan loh, kenapa Presiden nggak bikin perpu aja? Dan sekaligus nanti apa? DPR itu nanti ancang-ancang untuk menetapkannya sebagai undang-undang. Karena dulu ketika pasal 284 KUHP itu diuji di MK, MK kan juga tidak membuat penetapan bahwa ini yang termasuk hubungan seksual di luar nikah, maksudnya juga termasuk selama itu tidak ada perkosaan ya, termasuk yang LGBT. Ini kan tidak bisa dimasukkan ke pencabulan atau masukkan perzinahan. Maka dulu kan ada isu, wah ini kok seolah-olah MK membuat putusan yang menghalalkan zina, menghalalkan LGBT. Padahal enggak, karena apa itu sebenarnya menjadi wilayah norma baru bagi istilahnya itu open legal policy dari Presiden dan DPR kan itu. Nah makanya ini di Presiden dan DPR bagaimana? Nah menurut saya memang kalau misalnya itu sulit, nah ini saya punya ide yang lain. Apakah mungkin daerah itu juga mengupayakan menyusun perda larangan LGBT? Nah nanti pasti yang keluar kan, perda syariah kan mesti gitu lagi toh. Nah sekarang kalau pusat tidak membuat, sementara ada kekosongan hukum, terus ini rakyat mau diapain gitu loh. Betul sekali. Ini kan repotnya di sini, maka saya katakan, wah kenapa ya tidak digagas misalnya ada perda, taruhlah misalnya kayak Aceh itu kan. Aceh kan sudah syariat Islam 80% dijalankan. Kenapa misalnya tidak dicoba di Aceh itu membuat perda tentang larangan LGBT. Nah, karena perda itu bisa memuat pidana. Nah, tapi ini tentu kan nanti harus ke depan harusnya tetap naik menjadi undang-undang, Mas, nggak bisa hanya lokali seperti ini. Karena kalau kayak yang sekarang ini taruhlah ya itu ada pembiaran itu dan Kemenlu juga tidak mencoba untuk
memberikan reaksi yang keras, kemudian ormas-ormas tidak memberikan reaksi keras termasuk MUI. Ini nanti kan bisa merembet itu. Belanda Betul. ngibarkan bendera, ya kan? Nanti Aussie, Australia juga ngibarkan, Amerika mengibarkan. Nanti kedubes, benar ya? Kedutaan besar negara lain di tempat kita itu mengibarkan bendera terutama berapa? Itu ada 26 negara atau apa yang pro pada LGBT itu. Wah, rame-rame berkibar semua nanti di situ. Apa jadinya Indonesia gitu loh. Sementara kita tahu mayoritas kita adalah penduduk yang beragama Islam dan itu jelas tahu itu merupakan tindakan yang dilarang. Saya kira sejarah yang dituangkan di Al-Quran tidak bisa dihapus. Bagaimana zaman Nabi Lut itu LGBT itu jelas itu mengundang bencana yang bukan main. Ini fakta sejarah yang harus kita perhatikan gitu. Oke, baik. Prof. Suteki, terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Jadi merekomendasikan perda ya, Prof ya, untuk menghentikannya. Tapi ya bagaimanapun kita berharap bahwa ini ada ketegasan dari pemerintah kita terkait dengan isu LGBT yang hari ini luar biasa terus diguncangkan, dihembuskan ke tengah-tengah kita. Ya. Terima kasih Prof. Suteki, terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat. Ya seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki ini. Karena satu yang beda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan juga berakal. Masya Allah. Baik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.